Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas PPSI 2023F akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai analisis nilai sosial dan religi dalam cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha, kajian sosiologi sastra Clifford Geertz. Sebelum itu, perkenalkan saya Rismani Nur Iza dengan NIM akhir 234 bersama rekan saya. Saya Anissa Fitri Lestari dengan NIM akhir 11. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada bagian pendahuluan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang mempelajari hubungan antara karya sastra dan masyarakat. Nah, di mana sastra ini tidak hanya dilihat sebagai karya imajinatif, tetapi juga sebagai produk sosial yang mencerminkan, merepresentasikan, atau bahkan mengkritik kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Nah, karya sastra seperti cerpen ini juga dipandang mampu dalam menangkap ketegangan, harmoni, atau konflik antara norma sosial dan ajaran agama melalui narasi yang padat dan simbolis. Nah, dalam artikel kelompok kami ini menganalisis nilai sosial dan nilai religi, di mana nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat, yaitu yang mencerminkan norma, etika, dan kebiasaan sosial yang dijunjung dalam suatu komunitas. Dan nilai sosial ini biasanya tercermin melalui interaksi antara tokoh, konflik sosial, serta latar budaya yang menggambarkan kehidupan masyarakat. Nah, dalam cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha ini, nilai sosial muncul ditandai dengan adanya pergolakan psikologis yang dialami tokoh utama yang menggambarkan adanya konflik antara individu. Sedangkan nilai religi berkaitan dengan keyakinan manusia terhadap kekuatan ajaran spiritual yang membentuk sikap serta perilaku individu yang berhubungan dengan keyakinan kepada Tuhan. Dalam karya sastra cerpen, nilai religi dapat tampak melalui perenungan tokoh, simbol keagamaan, atau kritik terhadap sikap keagamaan yang bersifat lahiriah semata. Nah, dalam cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha, nilai religi muncul ditandai dengan adanya tokoh tetap menggenggam keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan selalu hadir meskipun dirinya mengalami keterpurukan. Nah, dari pendahuluan tersebut terdapat rumusan masalah, yaitu 1, bagaimana nilai sosial direpresentasikan dalam cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha. 2, bagaimana nilai-nilai religius ditampilkan melalui simbol dan tindakan tokoh dalam cerpen tersebut. 3, bagaimana pendekatan Clifford Geertz digunakan untuk menafsirkan makna sosial dan religius dalam cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha. Selanjutnya. Baik, berikutnya kajian teori. Sosiologi sastra merupakan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai produk sosial yang tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara pengarang, masyarakat, dan kondisi zaman. Pendekatan ini fokus pada perhatian relasi timbal balik antara teks sastra dan realitas sosial tempat ia berasal. Welek dan Weren dalam Ropita Banjaranor membagi pendekatan sosiologi sastra ke dalam 3 kategori. Yang pertama, sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Kemudian, teori Clifford Geertz merupakan pendekatan yang memandang budaya sebagai sistem makna yang diorganisasikan melalui simbol-simbol. Dalam The Interpretation of Cultures 1973, Geertz mengembangkan metode tick description sebagai pendekatan interpretatif dalam menafsirkan makna simbolik dari tindakan manusia. Tick description tidak hanya menguraikan apa yang terjadi, tetapi juga menyelami konteks sosial budaya yang melatar belakangi tindakan tersebut. Kemudian, cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha ini menjadi
Menarik untuk dianalisis menggunakan teori Gertz karena tokoh utamanya menggunakan simbol-simbol religius seperti doa, kesendirian yang reflektif, dan keyakinan akan kehadiran ilahi sebagai bentuk respon atas keterasingan sosial dan penderitaan hidup. Dengan pendekatan thick description, simbol dalam cerpen Ada Tuhan ini diinterpretasikan secara mendalam dalam hubungannya dengan konteks budaya dan sosial yang lebih luas, termasuk marginalisasi, kemiskinan, dan pencarian makna hidup. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menganalisis nilai sosial dan religius yang terkandung dalam cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha, di mana objek penelitiannya yaitu cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha, karena cerpen ini memiliki kedalaman nilai sosial dan religius yang relevan dengan topik yang kami pilih. Kemudian teknik pengumpulan data melalui sudut pustaka dan analisis teks. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan pendekatan kritik sosial dan sosiologi sastra. Selanjutnya yakni langsung ke hasil dan pembahasan. Jadi ada beberapa hasil dan pembahasan yang kami temukan dari cerpen Ada Tuhan karya Lia Natasha yang mengandung nilai religius dan juga sosial. Poin pertama yang kami temukan adalah secara sosial, tokoh utama digambarkan sebagai sosok yang merasa tidak memiliki kelebihan, bukan dari keluarga terpandang dan bukan pula dari murid unggulan. Nah, itu dapat dibuktikan dari kutipan berikut, yakni aku hanya gadis biasa, aku bahkan tidak tahu apa-apa, aku tidak tahu yang bisa aku sombongkan dari diriku, aku bukanlah murid terpintar atau anak dari keluarga yang berpengaruh. Dan dalam masyarakat, ketika seseorang itu tidak memiliki power atau dia tidak memiliki kelebihan mungkin dari dirinya sendiri yang bukan murid unggulan atau sebagai murid terpintar. Nah, ataupun juga tidak memiliki kelebihan dari segi keluarganya, bukan dari keluarga yang terpandang, bukan dari keluarga yang memiliki status sosial tinggi. Nah, kita merasa bahwa kita sebagai seseorang yang terpinggirkan di dalam masyarakat itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa percaya diri di dalam masyarakat, karena memang kelebihan itu bisa menjadi sebuah modal kita untuk hidup di masyarakat. Nah, yang kedua itu ada keterasingan juga dialami oleh tokoh yang penyebabnya tidak hanya berasal dari persepsi, tetapi juga dinamika sosial di masyarakat. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi, tokoh utamanya itu mengatakan bahwa kenyataannya dia hanya diam dengan mata menerawang jauh, padahal dia tahu teman-temannya ada di sekitarnya, ada di sampingnya, keluarganya juga bersamanya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun si tokoh utama ini berada di tengah-tengah kebersamaan yang ramai, namun dirinya tetap merasa terasing, dia merasa tetap sendiri. Nah, hal ini tuh mengarah pada kondisi sosial psikologi yang dikenal dengan sebutan alienasi, yaitu perasaan terputus dari komunitas dan lingkungan sosial meski secara fisik tokoh utama itu berada di dalamnya. Nah, dalam pendekatan Geertz, hal ini merefleksikan adanya ketegangan antara makna budaya yang diinternalisasi dan realitas sosial yang dihadapi oleh tokoh. Jadi, adanya ketegangan itu bahwa ketika orang-orang menganggap bahwa di dalam keramaian itu kita bisa menyatu di sana, itu belum tentu terjadi. Karena di realitas sosialnya, si tokoh utama itu berkebalikan. Dia merasa tetap asing meskipun berada di keramaian. Nah, pada poin ketiga, kita temukan lagi bahwa tokoh itu tidak menyerah pada keterasingan tersebut. Ia justru melakukan refleksi mendalam atas kondisinya dan mulai mengajukan pertanyaan eksistensial. Nah, pertanyaan itu berbunyi seperti ini. Apakah aku akan selamanya seperti itu? Nah, dari pertanyaan tersebut, itu mengindikasikan bahwa si tokoh utama ini tuh, dia menyadari bahwa ada yang berbeda dengan dirinya. Ada kondisi psikologi sosialnya yang berbeda.
karena dia merasa tetap asing meskipun sudah berada di tengah-tengah keramaian. Nah, di situ dia sudah mulai merefleksi dirinya sendiri. Dia sadar bahwa ada yang berbeda. Dia mulai mempertanyakan kenapa dia seperti itu dan apakah selamanya dia akan menjadi orang yang seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, pada poin berikutnya kita temukan lagi nilai religius yang muncul secara eksplisit ketika tokoh mengutip ayat-ayat Al-Quran yang selama ini telah ia ketahui, namun baru benar-benar ia resapi ketika mengalami krisis. Nah, pada poin sebelumnya kan kita ketahui bahwa si tokoh utama itu dia mengalami krisis. Dia mengalami kesulitan karena kondisi psikologi sosialnya. Nah, mulai setelah dia menyadari, dia melakukan sesuatu untuk membuat dirinya kembali lagi, untuk membuat dirinya itu merasa tidak terasing, untuk membuat kondisi psikologinya itu pulih. Nah, di sana dia mengutip ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya itu dia ketahui, namun maknanya itu baru ia benar-benar resapi ketika ia mengalami krisis. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu adalah seperti seperti surah Al-Baqarah, kemudian Al-Insyirah dan juga Al-Ra'd. Nah, ketiga surat itu isinya itu intinya tentang sesuatu seperti ketika kamu itu mengalami kesulitan, pasti ada kemudahan. Yang mana si tokoh utama ini merasa bahwa makna dari ketiga ayat tersebut baru ia benar-benar resapi ketika ia sedang merasa kesulitan. Nah, ketiga surat itu menjadi simbol-simbol spiritual yang memberikan harapan dan semangat baru bagi si hidup tokoh. Dalam kerangka simbolik Keats, teks-teks keagamaan ini tidak hanya berfungsi sebagai dogma, tetapi juga sebagai sistem makna yang menata kembali persepsi individu terhadap realitas dan juga penderitaan. Nah, pada poin selanjutnya, kita temukan lagi bahwa cerpen ini juga menampilkan sikap inklusif dan toleran terhadap keagamaan dan keberagaman. Nah, itu dapat dibuktikan dari kutipan yang berbunyi seperti ini. Untuk kamu yang berbeda keyakinan, ingat, pikirkan dan renungkanlah agama dan Tuhan yang kamu yakini dan percayai. Nah, kutipan tersebut terletak di bagian hampir akhir narasi, yang mana tokoh itu menyampaikan pesan kepada pembaca yang berbeda keyakinan untuk tetap mengingat Tuhan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Nah, sikap ini mencerminkan nilai pluralisme yang menjadi bagian penting dari masyarakat Indonesia. Dalam konteks sosiologi sastra, pesan ini memperkuat fungsi sastra sebagai medium penyampai nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual lintas agama. Nah, kemudian pada poin berikutnya, kita temukan lagi bahwa ada relasi antara nilai sosial dan religius dalam cerpen ini tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi. Nah, itu dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi seperti ini. Semenjak saat itu, aku berusaha melakukan sebisaku, berusaha menyelesaikan tanggung jawabku, dan perlahan-lahan aku mulai merasakan perubahan dalam hidupku. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, tokoh itu kan sudah mengetahui apa yang harus dia lakukan agar bisa mengubah diri. Tokoh itu menelaah setiap petunjuk yang diberikan Tuhan untuknya. Jadi, agar dia bisa psikologinya itu bisa kembali, dia itu mulai mengenal dirinya itu melalui Tuhannya. Dia mengenal kembalinya itu melalui jalur religius seperti itu. Nah, ia berusaha untuk mengubah dirinya melalui keyakinan atas petunjuk yang diberikan kepada Tuhannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Keats bahwa agama adalah sumber makna budaya yang memberi kerangka pemahaman terhadap pengalaman hidup, termasuk penderitaan dan krisis identitas. Dan yang terakhir, cerpen ini menunjukkan bahwa religiusitas bukan hanya soal ritual, melainkan juga soal pengakuan atas ketidakberdayaan manusia dan penyerahan diri kepada kekuasaan Tuhan. Nah, hal ini dibuktikan dengan kutipan yang berbunyi, aku tak perlu berusaha menampakkan senyum palsuku. Aku akan menjadi apa adanya di depan Tuhan, menjadi hamba yang memohon pertolongannya. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh tidak lagi berusaha menampilkan kepalsuan di depan orang lain, melainkan berserah secara total di hadapan Tuhan. Nah, sikap ini tuh merupakan bentuk dari religiusitas yang otentik dan personal. Dalam masyarakat yang menjunjung nilai spiritualitas,
Pengalaman ini menjadi simbol dari upaya penyucian diri dan penguatan iman. Ketika seseorang itu sudah sepenuhnya memohon hanya kepada Tuhan dan menyerahkan takdir hidupnya kepada Tuhan, akan dianggap sebagai level tertinggi dalam mengamalkan nilai spiritualitas dan kuatnya iman seseorang karena pemahaman religiusitas yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7, mengenai analisis nilai sosial dan religi dalam cerpen Ada Tuhan, karya Lia Anastasia, yakni kajian sosiologi sastra dari teori Clifford Geertz. Saya, Anissa Fitrastari, bersama rekan saya, yakni Nabila dan Risma, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dari presentasi kami ada salah kata atau ucap yang kurang berkenan. Sekian presentasi dari kami, izinkan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.